Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berjumpa lagi tentunya masih di channel YouTube Hakim Elektronik. Jadi kemarin itu ada yang bertanya, Mas, sampean pernah belanja nggak di aplikasi Banggood? Ya, saya bilang saya nggak pernah sih, saya bilang gitu. Cuma saya punya aplikasinya dan saya lihat-lihat di situ memang barangnya itu bagus-bagus seperti ya kalau saya kan di sini bekerja sebagai elektronik ya. Untuk alat-alat elektronik itu barangnya juga bagus-bagus. Dan dari situ saya itu punya inspirasi, punya pemikiran bagaimana kalau saya mencoba gitu ya. Dan saya coba belanja di aplikasi tersebut. Ya karena saya coba-coba, saya cari harga yang murah, tapi nantinya bermanfaat seperti itu ya. Aplikasi di mana aplikasi itu tempat belanja online, namun dari Cina langsung ya, dari Cina langsung, bukan dari daerah Indonesia, tapi dikirim dari Cina langsung ke Indonesia. Dan untuk cara untuk belanja di Banggood tersebut, saya ajarkan seperti ini ya. Oke teman-teman, langsung masuk saja ke aplikasi Banggood-nya dan di sini saya sudah siapkan untuk barangnya. Silakan periksa dan kemudian di sini teman-teman masukkan ke keranjang dan kemudian teman-teman pilih warnanya. Lalu di sini teman-teman cek untuk alamatnya dan untuk metode pembayarannya juga teman-teman silakan pilih. Kalau di sini saya memilih dengan ATM Indonesia Bank Transfer. Dan di sini saya mendapatkan sebuah poin dengan nilai 726. Jadi biaya ongkirnya itu adalah 26.000 dan kepotong jadi 233.000. Oke, selanjutnya kalau sekiranya sudah sesuai, langsung saja kita tempatkan pesanan dan di sini saya pilih bank transfer Permata Bank. Kemudian pilih terus dan nanti teman-teman akan diberikan instruksi atau cara pembayarannya atau cara mentransfernya. Nah, di sini teman-teman sudah ditunjukkan, teman-teman tinggal copy paste atau salin itu untuk nomor rekeningnya yang ada di blok hitam. Kalau saya tidak menggunakan kode, jadi kode bank yang tertera 013 saya tidak cantumkan, saya hanya mengcopy untuk rekeningnya saja. Kemudian teman-teman juga nanti siapkan untuk mengcopy nilai jumlah uangnya ya, dan di sini juga untuk bayar di ATM sudah ditunjukkan semua. Teman-teman tinggal praktekkan saja untuk pembayarannya. Oke, kalau teman-teman sudah siap untuk pembayaran, silakan teman-teman pilih lanjutkan ke penjual. Di situ nanti kalau teman-teman kehilangan untuk rekeningnya, silakan teman-teman buka email teman-teman dan di situ ada pesan dari Banggood ya, dari pembayarannya. Nah, ini adalah pesanan Anda telah dipesan dengan nilai sekian dan di sini sudah tertera untuk ATM untuk rekeningnya, silakan teman-teman salin. Kemudian teman-teman masuk ke aplikasi untuk pembayarannya. Kalau saya menggunakan BRI Mobile. Di dalam BRI Mobile di sini silakan teman-teman pilih transfer, kemudian teman-teman tambahkan transfer baru dan pilih banknya. Di sini saya pilih Bank Permata. Kemudian masukkan nomor rekening yang sudah kita copy tadi dan kita pilih lanjutkan. Lalu di sini teman-teman masukkan untuk nominalnya, silakan copy untuk nominalnya. Karena nominalnya di sini harus komplit ya. Di situ ada koma sekian, harus komplit masuk semua dan paste di sini. Setelah semuanya oke, kemudian pilih transfer dan tunggu sejenak. Kemudian di sini sudah terbayar.
yaitu Bank Permata, Banggood Abdul Hakim. Itu adalah nama pengguna saya di Banggood. Nah, itu dia caranya seperti itu. Untuk teman-teman yang belum login, silakan login dulu dan daftar. Nanti konfirmasinya lewat email. Dan barangnya sudah saya terima dengan baik ya. Oke, kita unboxing aja untuk barangnya. Ini kemarin harganya sekitar 220 kalau nggak salah. Itu sudah sama ongkirnya itu 223. Nah, ini dikirim dari Cina langsung ya teman-teman. Oke, kita unboxing saja barangnya seperti apa. Apakah sesuai dengan barang yang saya pesan. Oke teman-teman, jadi saya di sini tuh belanja sebuah alat yaitu multimeter atau multitester digital. Nah, karena saya itu mencari barang yang murah namun berguna itu ya. Setelah saya cari-cari, saya browsing-browsing, saya oprak-oprak di aplikasi Banggood tersebut, saya menemukan sebuah alat ini. Saya menemukan barang ini, harganya kalau menurut saya cukup murah dan bagus sih kalau menurut saya. Ya kalau dilihat dari barangnya itu di Shopee sebenarnya ada, cuma serinya itu berbeda. Jadi di sini yang saya pesan itu seperti ini ya. Ketika dibongkar di sini hanya mendapatkan sebuah tas. Dan di dalamnya seperti ini teman-teman. Jadi multimeter ini sudah dilengkapi dengan yaitu untuk temperatur suhu. Ya. Jadi dengan harga sekian kita mendapatkan satu kali multimeter dengan ukuran sekian, kecil ya teman-teman ya. Ternyata kecil multinya, ukurannya sekitar 13 cm dikali berapa ini? 13 cm kali 6. Ya, 13 kali 6 cm teman-teman. Dan mendapatkan kabel probe. Ya, sudah bagus ya kabel probe-nya. Kemudian satu kali kabel untuk suhu, sensor suhunya. Dan kemudian di sini juga ada kabel probe yang sudah komplit dengan apa ini, kita bongkar saja. Kita buka. Oke, di sini ada pilihannya atau adapternya. Nah, teman-teman di sini bisa memilih. Nah, di sini sudah disiapkan untuk jepit dan untuk multi biasa ya. Jadi sudah komplit di sini teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk perlengkapannya. Dan ini untuk multimeternya. Dan di sini juga mendapatkan sebuah buku petunjuk. Dan untuk buku petunjuknya di sini berbahasa, nggak tahu saya bahasa apa ini. Kita buang aja. Oke teman-teman, di sini saya memesan multimeter dengan seri mereknya itu Aneng dengan seri M11. Dan kalau di Shopee itu saya coba cari-cari dengan merek Aneng yang serinya 11 itu belum ada. Tapi nggak tahu ya, mungkin saya juga nggak menemukan. Coba teman-teman cari. Saya hanya menemukan Aneng dengan seri M10. M10 ada kalau di Shopee. Oke, kita coba. Ini belum mendapatkan baterai ya. Ya, belum mendapatkan baterai.
Dan di sini menggunakan baterai berukuran A3, 2 buah. Baterai A3. Ini teman-teman harus beli sendiri ya. Oke, kita langsung saja coba volt. Otomatis di sini teman-teman ya. Dan untuk maksimal ringnya untuk voltase itu 6000 ya teman-teman ya. Kalau di bungkusnya apa namanya di penjelasannya di mana itu? Nah, di sini 6000 oh enggak ini. Bentar. Nah, ini teman-teman. Maksimal ringnya itu adalah 6000 volt teman-teman. Nah, di sini yang saya suka. Jadi dia maksimal ringnya untuk DC voltasenya yaitu 6000 volt dan untuk AC voltasenya juga 6000 volt dengan resolusi 0,001 volt. Dan AC milivolt DC current-nya di sini DC current berarti bisa 6000 ampere. Bisa bisa ngukur ampere DC ya teman-teman ya. Namun di sini bukan berbentuk tang meter ya teman-teman ya. Jadi untuk mengukur DC untuk mengukur ampere dari multimeter seperti ini, mungkin ini juga disiapkan untuk itu ya teman-teman ya. Oke, saya nggak tahu juga untuk pemakaiannya. Namun di sini saya jelaskan saja untuk spesifikasinya di sini ya teman-teman ya. Jadi dia DC current-nya 6000 ampere ring maksimalnya dan DC minimalnya yaitu 600 miliampere dan AC current-nya 6000 miliampere. Semuanya serba 6000 teman-teman. Frekuensinya 40 Hz sampai 1 kHz. Oh, enggak teman-teman, ternyata di sini hanya tertulis maksimal current 10 ampere. Ya, soalnya nggak mungkin ya teman-teman ya. Hanya dengan multi sekian bisa ngukur sekian besar ampere ya. Oke, rata-rata 10 maksimalnya. Sama seperti multi-multi yang lain. Oke, untuk review unboxingnya seperti ini dan kita coba untuk pengetesan fungsinya ya teman-teman ya. Oke, milivolt di sini untuk mengukur di sini ada pilihannya yaitu mengukur resistansi dan dioda, kontinuitas dan kapasitas atau kapasitor. Dan di sini juga ada mengukur Hz, frekuensi dan ampere. Kemudian di sini ada miliampere dan di sini terakhir temperatur ya teman-teman. Nah, perbedaannya di M10 dan M11 itu kalau yang setahu saya yang M10 itu belum support untuk temperaturnya. Dan di sini sudah support untuk temperaturnya. Seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja kita coba untuk temperaturnya teman-teman ya. Jadi di sini sudah mendapatkan probe untuk mengukur suhu dari kita coba pegang saja untuk suhunya.
Di situ tertulis saat belum dipegang 31 derajat Celcius. Coba kita pegang. Hanya naik sedikit ya. Oke, kita dekatkan saja dengan sebuah solder. Tapi jangan ditempelkan dulu. Kita dekatkan saja. Dan suhunya naik teman-teman. Suhunya naik sampai... Ini hanya saya dekatkan. Nggak sampai saya sentuh. Kalau sampai tersentuh dia naiknya drastis. Sampai 90-100 sekian ya. Oke. Temperatur sudah berfungsi dengan normal. Kita mengukur untuk frekuensi. Ya, untuk kabelnya saya pakai punya saya aja ya teman-teman ya. Kita mengukur frekuensi. Coba saya ukur frekuensi di listrik di rumah saya ya. Oke, untuk mengukur frekuensi listrik ya, frekuensi PLN di rumah kita, kita hanya tempelkan probe yang merah saja, colokkan ke bagian yang bukan yang netral ya, tapi yang ada listriknya. Oke, kita coba tempelkan. Nah, di situ tertulis teman-teman 50,00 Hz. Nah, ya, 50 Hz. Untuk frekuensi listrik di rumah kita. 50 Hz. Oke. Itu untuk frekuensi normal. Kemudian kita coba untuk voltase. Kita ukur voltase PLN. Oke, sedang online. Bentar, online. Karena di sini otomatis, teman-teman. Bentar, belum. Ini probe-nya belum pas sih mungkin ya. Oke, bentar. Saya ambil itu aja. Oke, teman-teman. Saya ngambil ini. Ngambil soket ya. Jadi ini saya colokkan ke listrik dan kita coba ini probe colokkan ke sini. Oke, ini belum terdeteksi ya teman ya. Soalnya kalau dari penjelasan di sini, untuk mengukur sebuah voltase AC dan DC-nya itu otomatis. Jadi kita pilih ring yang volt. Ini ya, volt ini itu sudah otomatis ya biasanya. Ini kok belum kita select aja. Oh ya, jadi kita pilih select teman-teman. Dan di sini keluar lambang seperti ini, seperti ulet. Seperti ulet. Ini lambang AC atau lambang netral ya teman-teman ya. Dan di sini terukur, aduh ini jam 8 malam teman-teman. Terukur 200 volt di rumah saya teman-teman. Aduh sedih ya. Kalau buat ngidupin perangkat yang agak besar sedikit langsung anjlok ya teman-teman ya. Oke, di sini 200 volt jam 8 malam. Oke, untuk AC normal dan kita matikan dulu. Cabut listriknya. Ternyata kita harus pilih select ya. Pilih select di sini untuk menentukan itu volt AC atau volt DC. Untuk Hz-nya sudah, kalau untuk ampernya saya tidak ada beban.
Dan untuk voltnya sudah, untuk milivoltnya mungkin sama aja ya. Dan untuk kontinuitasnya kita coba. Nah, di sini jadi teman-teman harus pilih select untuk menentukan kita itu menggunakan yang mana, karena di sini ada beberapa pilihan dari buat mengukur resistansi, untuk kontinuitas dan dioda dan kapasitor. Jadi ketika probe dikonsletkan, kita harus memilih. Nah, di sini pengukuran buat dioda, ada lambang diodanya teman-teman ya. Di atasnya itu ada lambang dioda, kita select lagi. Dan di sini menentukan untuk mengukur nanofarad, berarti mengukur kapasitor ya. Untuk kapasitornya maksimal frekuensi kapasitor maksimal yaitu 9.999 nanofarad. Maksimal ringnya, untuk minimalnya milifarad 9.999 milifarad. Kita coba untuk mengukur sebuah elko. Oke teman-teman, di sini saya punya elko dengan nilai kapasitasnya 100 mikro dan voltasenya 100 volt. Kita coba buat mengukurnya. Oh ya, perhatikan teman-teman ya, untuk multimeter digital, teman-teman pastikan dulu muatan pada elko harus dibuang. Entah itu sudah ada proteksinya atau enggak, muatan harus dibuang untuk menjaga keamanan multimeter kita. Oke, kita coba mengukurnya, dan di sini terdeteksi 106,8 mikrofarad ya teman-teman ya. Oke. Untuk 100 mikro masih terdeteksi. Untuk diodanya, mungkin teman-teman sudah pernah nonton video saya untuk mengukur dioda menggunakan multi analog atau multi digital ya. Dan untuk mikro sudah, untuk kontinuitas sudah, dan untuk ini untuk apa namanya, resistansi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan mengukur resistansi dengan resistansi yang agak kecil. Di sini saya mempunyai nilai resistor dengan nilai 820 ohm. Kalau bisa yang lebih kecil lagi ya teman-teman ya, karena kita tuh untuk mengukur sebuah resistansi itu biasanya untuk mengukur yang paling kecil yang susah. Oke, kita pilih select dulu untuk menentukan. Oke, di sini sudah tertulis mega ohm. Oke, tunggu online, dan di situ tertulis 0,815 kilo ohm, yang berarti hanya bernilai 815 ohm. Oke, di sini 820 dengan toleransi 1%, tapi di sini tertulis 815. Seharusnya kalau toleransi 1%, di sini tertulis adalah 819. Tapi di sini berarti ini toleransinya 5%. Oke, nggak apa-apa lah, namanya resistor. Oke, mungkin sampai di sini untuk reviewnya. Teman-teman sudah paham dan sudah bisa menangkap semua fungsinya. Dan untuk teman-teman yang ingin mencoba belanja dan ingin mencobanya membeli, saya cantumkan link deskripsinya di bawah, tapi bukan untuk deskripsi tokonya, karena di Banggood itu tidak menyediakan per toko ya, tidak ada per toko. Jadi saya cantumkan link deskripsi untuk teman-teman mendownload aplikasi Banggood-nya ya, aplikasi banggood.com.
Oh ya teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, saya umumkan kepada teman-teman ya, untuk namanya apa? Untuk share layout PCB free dari saya siapkan per minggu ya teman-teman ya. Coba saya siapkan per minggu. Jadi seminggu sekali saya coba untuk share layout secara gratis. Namun ya untuk layoutnya random ya, apa saja itu terserah saya teman-teman ya. Dan di sini saya sudah siapkan satu file untuk minggu depan. Ya, di sini saya sudah siapkan filenya untuk minggu depan. Kalau kemarin kan saya sudah upload atau sudah saya share untuk yang double layer. Kalau yang sekarang ini single layer, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman audio sudah tahu ini ya. Oke. Bantu like-nya, bantu subscribe-nya di bawah, dan jangan lupa share jika video ini bermanfaat. Dan untuk mungkin ada ingin tanya-tanya tentang ini atau tentang itu, silakan tinggalkan komen di bawah ya teman-teman ya. Oke, salam dari saya, Hakim Elektronik. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.